Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini Ibu mau menjelaskan tentang sifat dari cahaya yang selanjutnya, yaitu difraksi. Nah, difraksi itu adalah masuknya cahaya melalui celah yang sempit. Jadi ada dua jenis difraksi, yaitu difraksi celah tunggal dan difraksi celah banyak atau yang disebut dengan difraksi kisi. Nah, kalau difraksi celah tunggal itu ilustrasinya seperti ini, kayak adanya cahaya masuk ke celah sempit yang sangat sempit, tapi dia hanya satu celah. Kalau interferensi kemarin kan ada dua celah, kemudian dia berpadu gitu ya. Nah, kalau celah tunggal hanya satu celah saja, dimana nanti ketika ada sinar masuk, nanti dia akan membentuk pola gelap terang. Nah, kalau seandainya celah banyak, ini celahnya banyak sekali. Jadi kalau dalam dunia praktikum tuh biasanya kisinya itu bisa sampai ratusan per sentimeter. Jadi dalam 1 cm itu misalnya ada 100 goresan atau 1000 goresan atau 500 goresan. Jadi seperti itu ya. Biasanya ini dipakai untuk praktikum. Nah, jadi kita kembali kepada celah tunggal dulu. Ilustrasinya seperti itu. Jadi kayak misal saat mati listrik, kalian melihat ada celah yang masuk dari luar. Jadi ada sinar yang masuk dari celah sempit dari luar. Nah, itu salah satu contoh penerapan dari difraksi. Atau pada saat kalian melihat sunrise di pagi hari, nah itu tuh kalau matahari yang mulai muncul, nanti akan ada cahaya-cahaya yang keluar di balik awan. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari peristiwa difraksi. Nah, untuk celah tunggal sama, dia juga membentuk pola gelap terang, di mana D sin theta sama, kurang lebih sama dengan materi yang sebelumnya ya. D sin theta sama dengan M lambda untuk yang gelap, dan yang terang D sin theta sama dengan 2N plus 1/2. Jadi N ini adalah pola gelap terangnya. Jadi nanti disebutkan di soal, misalnya pola gelap terang kedua atau ke-1 atau ke berapa itu. Kalau tidak disebutkan berarti N nya diisi 1 aja. Nah, untuk sin tetanya bisa diganti dengan P per L, tergantung dari soal yang ditanyakan. Nah, untuk celah banyak, ini ada sedikit sedikit perbedaan, di mana di situ ada ketentuan karena nanti itu celahnya banyak, jadi D-nya itu 1/N. N ini adalah jumlah goresan. Kalau ini ketahui di soal adalah jumlah goresan, berarti D-nya dicari dulu. Dari D sama dengan 1/N itu ya. Nah, ini adalah contoh soalnya. Contoh soalnya, cahaya monokromatik di sebuah sumber jauh datang pada sebuah celah tunggal yang lebarnya 3 nanometer. Nah, 3 nanometer sudah tahu ya berapa, 10⁻⁹. Jarak terang pusat dari pola difraksi ke gelap pertama sama dengan 1,8 mm. Nah, mm itu adalah 10⁻�3. Jika jarak ke layar adalah 60 cm, nah 60 cm nya juga diubah ya, berarti 0,6 meter. Maka cahaya tersebut memiliki panjang gelombang, kita coba ya. Ini celah tunggal yang lebarnya berarti D ya. D sama dengan 3 nanometer. Itu sama dengan 3 kali 10⁻⁹ meter. Kemudian pola difraksi, berarti polanya itu berarti P ya. P nya 1,8 mm. Itu sama dengan Ibu buat gini aja ya, 18 kali 10⁻⁴ meter. Kemudian jarak layarnya L nya adalah 60 cm. Ini 0,6 meter ya. Kemudian ini enggak dikasih tahu N nya berarti berapa, berarti N nya sama dengan 1
Yang ditanyakan adalah panjang gelombang. Langsung aja kita cari pakai persamaan nih ya. D sin, karena yang diketahui P per L berarti D P per L N lambda. D nya 3 kali 10 pangkat min 9, P nya 1,8 kali 10 pangkat min 18 ya, per per 0,6 N lambda. Ini bisa disederhanakan sama ini ini dapat 3, berarti ini nambah jadi min jadi min 3 ya, min 3 tambah min 2 berarti 3 kali 3 berarti ini 9 kali 10 pangkat min 12. Ini 1, ini berarti lambdanya sama dengan 9 kali 10 pangkat min 12. Oke. Satuannya meter. Sekarang silakan kalian kerjakan soal ini pakainya sudut ya. Jadi di sini ada agak beda, ini panjang gelombangnya 6000 Armstrong. 6000 Armstrong itu nanti silakan kalian searching Armstrong itu berarti kali 10 pangkat berapa. Nah, silakan dikerjakan di Google Form yang sudah ibu kasihkan. Jangan lupa dicatat dulu, jangan sampai nggak dicatat kemudian dikerjakan soalnya kemudian dikirimkan. Terima kasih. Assalamualaikum.